Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadatul masyayikh al-mukarramun, para sepuh, ini sepuh, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan, al-mukarram al-haj Dr. Andes Rojas Adrifin atanallah min tuli hayati, juga seluruh jajaran DKM Masjid Jami Masjid Raya Jatimulya, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan pula para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita memanjatkan bersama-sama puji dan syukur kehadirat Allah. Allah zat yang maha pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha penyayang, tak pernah pandang sayang. Kita haturkan rasa syukur kita dengan bersama-sama bil lisan kita. Dari bangun tidur kita mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Dan kembali Allah ringankan langkah kaki kita menuju langkah-langkah yang paling Allah cintai dari sekian banyak langkah yang kita lakukan, yakni melangkahkan kaki menuju Baitullah, menuju rumah Allah dalam rangka sholat berjamaah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, kekuatan istiqomah dalam melangkahkan kaki sholat berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Kita selalu ingat kisah dengan sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Maka mari kita bersama-sama belajar dari kisah dan hikmah dari sahabat Nabi yang bernama Sya'ban, yang sampai akhir hayatnya dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang dimuliakan Allah,
Mari kita bersama-sama kembali melanjutkan kajian ta'lim subuh kita di minggu yang ketiga. Tanpa terasa di tahun 2023 ini berapa hari lagi kita akan kembali berjumpa dengan bulan yang mulia, yakni bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian insya Allah semoga kita kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka di bulan Rajab yang Allah muliakan, tentu yang paling utama kita berikhtiar menguatkan iman kita, memperbaharui iman kita dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah. Salah satu memperbaharui iman kita adalah aksiru min qauli la ilaha illallah. Mari kita terus perbanyak dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Bahkan man qala la ilaha illallah wa maddaha, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah tapi wa maddaha, dipanjangkan, bacanya panjangin Pak, la ilaha illallah. Nah itu udah panjang, itu agak panjang. Tapi kalau biasanya kalau lagi tahlil kan agak kencengan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu agak cepat. Nah, wa maddaha, ketika yang membacanya memanjangkan kalimat tauhid tersebut, maka insya Allah 4.000 dosa yang kita miliki, yang dulu pernah kita lakukan dan masih ada dalam kehidupan kita, semuanya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sedikit kita bahas ini sebentar Pak, sebagai penguat akidah kita. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini kalau kita hitung penggalan kalimatnya ada 7 Pak. La ilaha illa Allah 4, Muhammadun Rasul Allah 7. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 7 penggalan kata, ya, biar paham penggalan kata atau kalimat. Ada apa dengan 7 penggalan kalimat dalam kalimat tersebut? Allah ciptakan hari ada berapa Pak? Ada 7, dari Ahad sampai Sabtu. Allah ciptakan pintu neraka ada berapa Pak? Ada 7. Pintu neraka ada 7 macam, 7 lapis. Dan dalam anggota tubuh kita pun ada 7 anggota yang setiap hari berbuat dosa, atau mungkin setiap minggu. Kalau setiap hari saya takut suudzon. Mungkin setiap hari, setiap minggu berbuat dosa. 7 anggota tubuh kita. Apa saja 7 anggota tersebut? Dari atas kita hitung. Mata, 1 mata. Tiap hari berbuat dosa enggak Pak? Udah ngaku aja dah. Kita semua setiap hari dari mata ini berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ini anggota mata kita. Apalagi kita semua laki-laki, bapak-bapak. Kalau ngelihat perempuan cantik, mata nggak mau nutup. Sama kayak ngomongnya sama. Ini dosa mata nih. Kemudian ke samping telinga, yang kedua. Anggota yang kedua, telinga, sama. Setiap hari, baik sengaja maupun tidak sengaja, berbuat dosa. Lalu masuk lagi ke tengah, mulut. Wah, ini mulut
mungkin lebih banyak lagi dosanya. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sama aja. Mulut ini sering berbuat dosa. Kalau mata sering salah memandang, sering salah melihat, telinga sering salah mendengar, mulut sering salah ngomong, sering salah berbicara. Terutama kalau dosa menggunjing, ghibah, ngomongin orang. Turun lagi, yang keberapa? Yang keempat. Kedua tangan kita, anggota tubuh kita yang sering berbuat dosa, kedua tangan kita sering salah memegang, sering salah menyentuh, sering salah ngambil. Ini dosa tangan kita. Turun lagi ke bawah, yang keberapa? Kelima. Nih, tengah-tengah, perut. Isi perut kita, apakah kita bisa menjamin 100% halal, Pak? Bisa Bapak menjamin 100%? Kalau ada di sini yang bisa menjamin 100% halal, saya akan bilang pret. Di dalam perut kita ini, Pak, kita harus mengakui mungkin ada barang yang kita makan yang subhat atau bahkan haram dalam perut kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nih, dosa perut, anggota yang keberapa tadi? 5. Turun lagi ke bawah, anggota yang di bawah perut apa itu? Nah, itu dah kemaluan kita. Dosa kemaluan. Nah, kalau itu mah nggak usah saya sampaikan, Anda paham masing-masing apa dosanya kira-kira. Yang ketujuh anggota tubuh yang sering dosa, ya kedua kaki kita. Sering salah melangkah, sering salah berjalan. 7 anggota tubuh kita ini yang sering berbuat dosa tadi, sebanyak apapun dosa yang sudah pernah kita lakukan, minas shaghair, dari dosa yang kecil-kecil khususnya, dan 7 pintu langit, 7 pintu neraka dalam 7 hari kita menjalani hari-hari dalam 1 minggu, insya Allah, Pak, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hitung hurufnya kalimat itu, Pak, la ilaha illallah ada 12, Muhammadur Rasulullah ada 12, jumlahnya jadi berapa, Pak? 24. Hari ada berapa jam? Ada 24 jam. Maka mari menyambut bulan Rajab yang mulia, perbanyak kalimat ini menjadi sebuah kekuatan batiniah kita yang kita ucapkan bukan dari bibir, Pak. Karena kalimat ini bukan kalimat safawiyah, bukan kalimat huruf-huruf safawi. Kalimat ini dari huruf jauf. Jaufiyah itu huruf yang keluarnya dari dalam lalu keluar tenggorokan. Makanya ketika Bapak membuka mulutnya pun masih bisa mengucapkan. Nggak ada huruf ini nutup. Kalau kita mulutnya nutup, nggak bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nggak bisa. Tapi walaupun terbuka, la ilaha illallah. Inilah rahasianya kalimat tauhid, kalimatut thayyibah, al kalimatut taqwa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan jadi hiasan. Guru saya mengajarkan kalau membaca kalimat ini sedikit ada gerakan, bahkan Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau membaca kalimat ini, Pak, sambil menjemin mata. Ummit ainain, pejamkan matamu wahai Ali, kata Nabi. Kalau pengen zikir dengan kalimat ini, wusul kepada Allah, disuruh meremin mata, Pak. Matanya diperjem, berarti sunnah. Kalau Bapak membaca kalimat ini, Ibu membaca kalimat ini sambil merem itu sunnah, Pak. La ilaha illallah, merem matanya itu.
Nah, nggak usah usil kalau ada yang sambil digerak-gerakin. Apa itu katanya? Nggak ada tuntunnya Nabi baca itu digerak-gerakin badannya. Begini, Pak. Ibarat kalau kata Gus Dur, kalau ngopi kalau nggak diaduk kurang enak katanya. Maka membaca kalimat ini, ya kalau Bapak melihat ada orang bergerak badannya, itu mungkin dia dalam rangka ikhtiar untuk khusyuk kepada Allah, Pak. Bahkan guru saya ngajarin kalau la tarik dari hati, la tarik dari hati ke atas, la ilaha ke kanan, ilaha ke kanan, illallah balik lagi ke hati, illallah. Tuh. La kalau agak cepetan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan kebablasan ke sono. Kebanyakan kebablasan, la illallah, la ilaha illallah, kebablasan. Enggak apa-apa digerakin. Dalam rangka orang-orang kalau ahli thariqah, orang-orang yang ikut thariqah, gerakan membaca kalimat ini seluruh badannya bisa bergetar dan bergerak, bahkan kalau orang yang baru tahu seperti orang gila, Pak. Tuh. Dan ini semuanya sudah ada talqinnya dari para mursyid, para guru-gurunya. Nah kita mah kalau nggak bergerak, nggak biasa bergerak, menjemin mata aja dah. Karena saya khawatir kalau orang tambun sambil menjemin mata, nanti lama-lama takutnya tidur malah. Tuh, kalau nggak sambil digerak-gerakin, makanya nggak apa-apa gerak-gerakin aja. Mudah-mudahan Bapak-bapak, ibu-ibu semua senantiasa mendawamkan kalimat ini, karena Allah pun berfirman dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, afdalul dzikri la ilaha illallah. Al-iman bid'u wa sab'una syu'bah, bid'u wa sittuna syu'bah. Iman itu ada yang meriwayatkan 70 cabang, ada 60 cabang. A'laha, yang paling tinggi derajat iman itu qaulu la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita mati dengan kalimat la ilaha illallah. Karena siapa yang membaca kalimat ini sebagai akhir ucapan bibir kita saat sakaratul maut, dakhalal jannah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, bulan lalu kita sudah selesai membahas tentang bab silaturahim. Maka kajian pagi hari ini 15 menit ke depan ternyata kita membuka bab yang baru, yaitu bab hakul jari, bab yang menerangkan tentang hak bertetangga atau hak tetangga kita. Sampai mati kita tidak lepas dari hidup bertetangga. Islam, bahkan Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 jelas, Pak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 itu urutan-urutan bagaimana kita berbuat baik setelah menyembah Allah. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junub. Jelas tertulis wal jaridil qurba wal jaril junub, tetangga dekat dan tetangga jauh. Maka apa hak-hak kita hidup bertetangga? Inilah bahasanya yang insyaallah nanti kita bahas dalam beberapa pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih Abu Laid As-Samarqandi radhiyallahu taala anhu, haddatsana al-faqih Abu Ja'far. Dari sekian periwayat hadis yang panjang, maka
Diakhiri dengan an Abdullah bin Amrin wa ibn al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah pernah bersabda, sab'atun ada 7, la yanzurullah, ada 7 golongan, la yanzurullah, tidak akan dilihat oleh Allah ilaihim, mereka 7 golongan tersebut, yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan tidak akan Allah bersihkan, dia tidak akan Allah tambahkan. Wala yuzakkihim, dan tidak akan Allah bersihkan. Wa yaqulu lahum, dan Allah dawuh kepada mereka, Allah berfirman kepada mereka, udkhulun nar, masuklah ke dalam api neraka, ma'ad dakhilina, bersama orang-orang yang sudah masuk. Siapa golongan 7 itu, Pak? 7 golongan ini nanti di hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah, dan Allah memerintahkan mereka masuk ke dalam api neraka bersama golongan api neraka. Siapa golongan itu? Yang pertama, al-fa'ilu wal maf'ul. Al-fa'ilu wal maf'ul yakni al-liwat. Istilahnya dalam bahasa Arab ini unik, Pak. Al-liwat. Liwat itu, maaf, laki-laki sama laki-laki apa namanya ya? Kawin, apa namanya itu? Laki-laki sama laki-laki kawin, apa namanya? Iya. Ada istilahnya yang lagi populer, LGBT itu. LGBT itu kan hurufnya 4, LGBT, LGBT, laki ganteng bini 3. Bukan. L-nya apa? Lesbian, G-nya gay, T-nya apa? Transgender, B-nya biseksual, T-nya transgender kalau nggak salah. Nah, ini jelas diterangin, Pak. Golongan yang pertama yang akan nanti langsung disuruh masuk neraka oleh Allah itu al-fa'ilu wal maf'ul, yakni al-liwat. Laki-laki sama laki-laki kawin, Pak. Aduh, emang ini kalau menurut informasi, Pak, di Indonesia jumlahnya tambah banyak, Pak. Kalau jumlah persisnya saya nggak hafal, tapi ini informasi dari berbagai penelitian, jenis model orang begini di Indonesia nambah banyak, Pak. Laki-laki sama laki-laki kawin. Saya kadang-kadang, ya Allah, dikasih akal, tapi ya bagaimana posisi akalnya? Kita ngelihat nyamain sedikit dah, kita lihat hewan, Pak. Hewan aja, hewan yang nggak punya akal. Ya, cari hewan yang najis dah, anjing, Pak, anjing. Lah, seanjing-anjingnya anjing, lah jantan sama betina, kan begitu, Pak ya? Itu seanjing-anjingnya anjing, Pak. Nah, ini ternyata ada manusia yang jenis seperti itu, laki-laki sama laki-laki kawin. Naudzubillahi min. Maka jaga anak-anak remaja laki-laki kita, Pak. Ya, faktornya apa? Itu ada ahli yang bidang menelitinya dah. Golongan yang pertama yaitu gay. Yang kedua, wanakihu yadahu, golongan yang nanti hari kiamat tidak akan dipandang Allah dan langsung diminta Allah masuk ke neraka. Wanakihu, orang yang nikah, yadahu, dengan tangannya. Ini maksudnya paham nggak, Pak? Nikah dengan tangannya. Ada yang nyebut deh tuh. Saya mah gak berani dah ya. Tapi maksudnya orang lagi namanya ngaji, nggak apa-apa biar paham. Orang yang nikah dengan tangannya berarti melakukan, mengeluarkan maninya, spermanya dengan tangannya sendiri, Pak. Bahasa kerennya onani. Nah, ini golongan yang kedua. Ya, nah yang begini mah udah paham semua dah. Saya nggak panjang-panjang ceritanya deh ya.
Yang ketiga, berarti ini laki-laki dong Pak. Kalau ibu-ibu juga sama, ibu-ibu juga atau perempuan juga ada. Istilahnya bukan itu. Yang penting sama-sama laki-laki perempuan ada golongan yang seperti itu. Dia nikah dengan tangannya. Golongan yang ketiga, wanakihul bahimati. Wanakihu, dan golongan yang menikah al bahimati, dengan bahimah itu binatang, binatang buas, binatang. Orang yang nikah atau kawin nama binatang. Nah, saya bingung ini binatang yang bagaimana nih kalau dikawinin nih. Ya. Kira-kira ada nggak orang yang begituan nama binatang? Ada, Pak. Ya karena saya mah belum ya, tapi iya jelas itu Nabi jelasin ya, nggak mungkin bohong. Melakukan begituan dengan hewan. Nah, hewan jenis apa saya nggak tahu. Saya nggak tahu udah jenis apa. Itu golongan yang ketiga pokoknya. Golongan yang keempat, wanakihul mar'ati fi duburiha. Dan golongan yang menikahi, maksudnya nikah itu mencampuri al-mar'ati, perempuannya atau dengan istrinya, fi duburiha, dari jalan belakang. Dah. Melakukan hubungan dari jalan belakang. Tuh, golongan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima, wajami'ul mar'ati wabnatiha. Wajami'ul mar'ati, dan ngumpulin perempuan atau istri, wabnatiha, sekaligus anak kandungnya. Berarti ini suami ini, naudzubillah, suami mencampuri istrinya dan anak perempuannya pun dicampuri. Ada zaman sekarang, Pak. Banyak, Pak. Makanya sebut jamur tambah edan sebenarnya, Pak. Bahkan kemarin yang lagi viral di TV, media sosial, ya, menantu kepada mertuanya juga, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini yang tertulis dalam hadis ini, wajami'ul mar'ati wabnatiha. Jadi dia nyampurin istrinya dan juga anak perempuannya sendiri. Nah, ini golongan yang kelima. Golongan yang keenam, wazani bihalilati jarihi. Wazani, dan yang orang yang berzina, bihalilati jarihi, yang selingkuh jarihi, dengan tetangganya, Pak. Jadi berbuat zina, selingkuh dengan tetangganya, suami dan istri, tapi bertetanggaan itu. Nah, mereka selingkuh. Ada nggak zaman sekarang, Pak? Oh, ada, berarti apal Bapak-bapak ya. Naudzubillahi min dzalik. Kita bermohon kepada Allah agar tidak terjadi dalam kehidupan kita. Golongan yang keenam, orang yang selingkuh dengan tetangganya, baik itu suaminya ataupun istrinya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, nah kalau punya tetangga, tadi yang terakhir ini, yang ketujuh, wasabi'u, yang ketujuh, al-muaddi jarohu hatta yal'anuhun nas illa ayyatuba bisyurutiha. Yang ketujuh, golongan yang terakhir, yang tidak akan dipandang oleh Allah nanti pada hari kiamat dan disuruh langsung masuk ke neraka, al-muadzi jaruhu, yang menganiaya tetangganya. 7 golongan tersebut, Pak, akan mendapatkan dawuh Allah tadi, yaqulu lahum udkhulun naro ma'ad dakhilin, itu apabila tetap belakangnya ini, apabila illa ayyatuba bisyurutiha, tapi kalau 7 golongan tadi kemudian bertobat kepada Allah, bisyurutiha, dengan tobat-tobatnya, dengan syarat-syarat tobat-tobatnya,
Ya, kita semua paham Allah innallaha ghafurur rahim. Tuh. Tadi kan macam-macam dosa itu 7 golongan. Tapi kalau bertobat kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Nah, ini mah misalnya ada ini gay sampai mati nggak tobat. Ya. Terus tadi itu yang selingkuh sama tangga sampai mati nggak tobat. Yang apalagi? Pokoknya 7 golongan tadi dah. Yang melakukan hubungan dari jalan belakang nggak tobat, dan semuanya 7 golongan tadi diancam oleh Allah. Siapa mereka? Apakah mereka bukan orang Islam? Kemungkinan jadi orang Islam, Pak. Karena orang Islam itu kata Nabi juga, Pak, ketika didatangin malaikat Jibril itu kan nggak semuanya langsung masuk surga, Pak. Kita hanya berdoa mohon kepada Allah, takdir kita nanti langsung masuk surga. Tapi apakah itu nanti terjadi? Nanti, belum saatnya kita mengetahui saat ini. Nah, umat Nabi Muhammad itu ada yang tidak langsung masuk surga, Pak. Kayak kita mau ke Bandung, ada yang naik mobil, ada yang naik kereta, ya. Atau mungkin bahkan ada yang jalan kaki dan naik motor, kan macam-macam caranya. Masuk ke surganya umat Nabi Muhammad pun masuk surganya Allah itu beda-beda, Pak. Nah, model kita yang bagaimana nanti? Insya Allah semua masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena amal kita, bukan. Amal kita, sehebat apa amal kita, Pak? Bahkan banyak cerita orang-orang dulu ribuan tahun beribadah tapi tidak akan menjadikan masuk surga karena amalnya, tapi kita masuk surga karena rahmat Allah. Makanya ketika kita beribadah, ketika bentuk apapun, yang sedengan aja lah, Pak. Yang sedengan, yang jangan ngoyoh-ngoyoh. Ya, sedengan itu ya biasa-biasa aja. Kalau bahasa kita sederhana aja. Ya, contoh ketika Bapak jadi imam, ya jangan terlalu panjang banget. Yang ada makmumnya nggak pada ikhlas sholatnya. Bener nggak, Pak? Lah saya ngalamin jadi makmum masalahnya. Imamnya panjang bener ini. Dalam hati saya, selama amat ini imam bacanya ya. Kan begitu. Semua kita menyadari itu. Bahkan termasuk doa, Pak. Kita berdoa itu, coba yang memimpin doanya lama amat. Tangan kita sampai ngempleng. Tahu ngempleng, Pak? Yang ngempleng, akhirnya yang tadinya diangkat, sunnahnya mah diangkat, akhirnya turun ke bawah, ngampleh ke bawah. Bahkan guru-guru kita ngajari, kalau berdoa kepada Allah, yang banyak muji Allahnya, yang banyak bersolawat kepada Allahnya, mintanya mah dikit aja, karena Allah maha tahu apa yang kita inginkan. Muji Allahnya sebentar banget, cuman baca Alhamdulillahirabbil alamin, langsung di doanya berat panjang banget. Lah, muji Allah cuma sekali, mintanya banyak banget. Ini akhlak dalam berdoa. Jadi banyakin muji Allahnya dengan asmaul husnanya misalnya, banyakin sholawatnya pada Nabi Muhammad. Kita minta mas sekedarnya saja sama Allah, karena Allah maha tahu semua keinginan dan kebutuhan kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itulah 7 golongan yang oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan dalam hadisnya, nanti di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah dan langsung disuruh masuk nerakanya Allah, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam 7 golongan tersebut. Kalaupun aduh Ustaz, dalam hati ada yang ngaku, aduh itu ada Ustaz nomor berapa tadi ya, katanya gitu ya. Dalam hati semua tuh kita semua ada tuh tadi Ustaz nomor berapa tadi, apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3. Ayo kita dengan mengkaji bab ini lalu kita bersama-sama bertaubat. Bapak jangan kecil hati, Pak. Mau dosa sebesar apapun yang sudah pernah kita kerjakan, Pak, jangan putus asa dari ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Guru kita ngajarin tuh kalau habis sholat kan wirid Bapak tuh. Wirid ya. Subhanallah 33 ya kan? Alhamdulillah 33. Lalu Allahu Akbar 33. Diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ketika dosa Bapak seperti buih di lautan. Buih itu apa buih? Buih di lautan itu apa? Buih itu apa bahasa kitanya, Pak? Busa. Sebanyak buih di lautan pun Allah ampuni. Apalagi Bapak ngerasa jarang berbuat dosa. Tapi jangan Pak, kita ini jangan merasa orang yang bersih dari dosa itu malah sombong malah. Kita harus ngaku kita banyak dosa. Bahkan Imam Hasan Al-Basri, kita ini harus ngaku orang munafik Pak. Maksud mengaku orang munafik begini, jangan merasa kita ini bukan orang munafik. Kenapa? Man amina minan nifaq, siapa yang merasa aman dari sifat orang munafik, fahuwa munafikun, maka dia sebenarnya orang yang munafik. Tuh, udah nggak apa-apa kita ngaku banyak salah, banyak dosa, bahkan kita dalam hati, ya Allah saya ini orang munafik, ya Allah semoga Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Haji untuk kajian subuh pada pagi hari ini, dan mungkin